Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rizka Fariha, NIM 2018 105 103 11012 akan mempresentasikan tugas akhir ekonomi Islam dengan judul Pemikiran Ekonomi Islam Abu Yusuf. Pembahasan yang akan saya bahas pada materi kali ini yaitu biografi Abu Yusuf, kondisi sosial ekonomi Abu Yusuf, pemikiran ekonomi Islam Abu Yusuf, studi kritis terhadap pemikiran Abu Yusuf. Langsung saja biografi Abu Yusuf. Abu Yusuf yang dalam literatur Islam sering disebut dengan Imam Abu Yusuf Ya'qub bin Ibrahim bin Habib al-Ansori al-Jalbi al-Kufi al-Baghdadi, lahir pada tahun 113 Hijriah atau 731 atau 732 Masehi di Kufah dan pernah tinggal di Baghdad, serta meninggal pada tahun 182 Hijriah atau 798 Masehi. Ia berasal dari suku Bujailah, salah satu suku Arab. Secara historis dapat diketahui, Abu Yusuf hidup pada masa transisi dua zaman kekhalifahan besar dalam Islam, yaitu pada akhir kekuasaan Bani Umayyah di Damaskus dan masa Bani Abbasiyah. Abu Yusuf menjadi murid Abu Hanifah selama 17 tahun dan sejumlah ulama terkemuka pada masa itu. Masing-masing ulama besar tersebut sempat menjadi tempat Abu Yusuf menimba ilmu pengetahuan. Fenomena ini mengindikasikan minat Abu Yusuf yang kuat terhadap ilmu pengetahuannya sejak kecil. Kecenderungan tersebut selalu memacu beliau untuk lebih giat menimba ilmu pengetahuan dari beberapa tokoh yang hidup pada masanya. Dan hal ini pula mendorongnya untuk menekuni beberapa kajian, terutama dalam kajian-kajian hadis. Meskipun dalam perjalanan pendidikannya harus bekerja mencari nafkah karena kelemahan ekonomi orang tuanya. Sosial ekonomi Abu Yusuf. Pada masa Harun al-Rasyid, inilah Abu Yusuf mencapai puncak karirnya akut dalam jabatan kenegaraan. Dengan tingkatnya beliau sebagai Ketua Mahkamah Agung. Namun pada sisi lain, karakter politik dan gaya pemerintahan belum memberikan perubahan yang mendasar dari pemerintahan sebelumnya. Sebab gaya pemerintahan dinasti Abbasiyah secara keseluruhan masih memberi kesan kekuasaan mutlak dan bersifat tidak terbatas. Terlepas dari beberapa analisis karakteristik penguasaan dinasti Abbasiyah yang dalam beberapa aspek telah memberi kesan absolutisme tersebut, dinasti ini telah memberikan kontribusi kegemilangan pada peradaban muslim di semua aspek kehidupan. Terkait dengan Abu Yusuf, kajian sosial ekonomi menjadi arjen dipaparkan dalam upaya pemetaan dan memposisikan pemikiran Abu Yusuf di tengah gejolak perekonomian masyarakat Abbasiyah, yang beliau sendiri ikut berperan dalam menyulut dinamika perekonomiannya. Selain itu, sebagai upaya untuk melihat dalam posisi apa dan kondisi bagaimana, kitab Al-Kharij yang menjadi referensi sebagian besar perekonomian kerajaan. Sejarah telah mencatat bahwa masa pemerintahan dinasti Abbasiyah mengalami kemajuan dalam bidang sosial ekonomi. Hal ini terlihat dari stabilitas kondisi perekonomian negara dan masyarakat yang menjadikan kota Baghdad sebagai lalu lintas perdagangan antar negara. Kondisi tersebut erat kaitannya dengan terkumpulnya beberapa bekas wilayah kekuasaan besar seperti Bizantium dan Kekaisaran Sasania ke dalam satu wilayah Abbasiyah di bawah kekuasaan tunggal khalifah. Kondisi ini memberi implikasi positif terhadap pertumbuhan perekonomian negara yang dapat membawa Baghdad sebagai pusat perekonomian yang sangat besar dan mampu menyediakan segala bentuk kebutuhan penduduk terhadap barang dan jasa. Selain itu, aktivitas masyarakat di bidang ekonomi pun berjalan lancar seperti penyediaan segala bentuk sumber-sumber ekonomi dalam sektor pertanian, industri, perdagangan, jasa, transportasi, kerajinan, dan pertambangan. Pemikiran Abu Yusuf. Abu Yusuf adalah orang pertama yang memperkenalkan konsep perpajakan di dalam karyanya Al-Kharij. Kitab ini ditulis atas permintaan Khalifah Harun al-Rasyid ketika beliau ingin mengatur sistem Baitul Mal, sumber pendapatan negara seperti Al-Kharij, Al-Usyr, dan Al-Jizyah. Demikian pula cara pendistribusian harta-harta tersebut dan cara menghindari manipulasi, kezaliman, bahkan juga bagaimana mewujudkan harta-harta tersebut untuk kepentingan penguasa.
Kitab karya Abu Yusuf diberi nama Al-Kharaj didasarkan kepada pemilihan persoalan mayoritas yang dibahas dalam kitab tersebut, yaitu pajak, jizyah, serta terinspirasi dari penjelasan tentang beberapa persoalan yang menjelaskan tentang administrasi pemerintahan. Selain itu, kharaj diartikan sebagai harta yang dikeluarkan oleh pemilik tanah untuk diberikan kepada negara. Ada bagian lain, kharaj diartikan dengan apa yang dibayarkan untuk pajak tanah pertanian atau pajak hasil bumi. Dapat dipastikan bahwa konsep ekonomi makro tidak ditemukan dalam Al-Kharaj karya Abu Yusuf dan juga belum dikenal di dunia barat sampai beberapa abad pasca Abu Yusuf. Kegiatan perekonomian menurut Abu Yusuf Al-Wahir At-Tanawiyah dan merupakan fenomena yang selalu berubah-ubah bersumber dari aktivitas kolektif masyarakat muslim. Faktor-faktor mempercepat kegiatan ekonomi tidak sama dari segi tingkat kepentingan dan kekuatannya. Pertama, mewujudkan undang-undang tertinggi yang dengannya dapat memerintah dengan pertolongan Tuhan. Kedua, usaha untuk memenuhi kebutuhan material dan keinginan-keinginan lainnya. Ketiga, inisiatif atau keinginan penguasa. Abu Yusuf memiliki beberapa sistem untuk mengupayakan perekonomian yang lebih maju pada masanya. Yang pertama, upaya menciptakan sistem ekonomi yang otonom. Terlihat pada pandangan Abu Yusuf dalam penolakannya atas intervensi pemerintah dalam pengendalian dan penetapan harga. Dalam ini beliau berpendapat bahwa jumlah banyak dan sedikitnya barang tidak dapat dijadikan tolak ukur utama bagi naik dan turunnya harga, tetapi ada variabel lain yang lebih menentukan. Abu Yusuf perlakuan terhadap 3 kelompok yang dianggap tidak adil. Kelompok mempunyai kapasitas hukum secara penuh, yaitu kelompok Hamusta'min dan kelompok Din. Abu Yusuf berusaha memberi pemahaman keseimbangan dan persamaan hak terhadap mereka di tengah masyarakatnya, dengan mengatur beberapa ketetapan khusus berkenaan dengan status kewarganegaraan, serta perekonomian dan perdagangan, serta ketentuan hukum lainnya. Yang ketiga, membangun sistem dan politik ekonomi yang transparan. Transparansi yang dibangun Abu Yusuf terlihat ketika beliau mendeskripsikan income negara yang meliputi ghanimah dan fai sebagai pemasukan yang sifatnya incidental revenue, sedangkan kharaj, jizyah, unsur, dan adaqah atau zakat sebagai pemasukan yang sifatnya permanen revenue. Abu Yusuf memberi interpretasi yang jelas tentang aturan Al-Quran dalam surat Al-Anfal ayat 41 yang artinya, ketika engkau mengambil setiap barang rampasan, 1/5 darinya adalah milik Allah dan Rasul, saudara-saudara dekatnya, anak yatim, orang-orang miskin, dan musafir. Sistem muqasamah adalah sistem pemungutan pajak yang dilakukan berdasarkan nilai yang tidak tetap atau berubah, dengan mempertimbangkan tingkat kemampuan dan persentase penghasilan atau pajak proporsional. Pemikiran kritis Abu Yusuf dalam bidang ekonomi, terutama dalam kitab Al-Kharaj, Abu Yusuf pun menggunakan metode-metode tersebut. Kitab Al-Kharaj merupakan jawaban atas proses dialogis yang dilakukan dengan Khalifah Harun al-Rasyid dan persoalan-persoalan masyarakat yang dijumpai Abu Yusuf pada masa itu. Jawaban atas semua persoalan tersebut diperkuat oleh dalil-dalil akli dan nakli sehingga lebih unggul secara akademik daripada kitab Al-Kharaj karya Ibnu Adam dan Qudamah bin Ja'far yang hanya diperkuat oleh dalil-dalil nakli tanpa memberi kesempatan kepada nalar. Abu Yusuf menggunakan pendekatan rasional dalam menyimpulkan teks hadis, sehingga kualitas hadis dalam Al-Kharaj karya Abu Yusuf lebih sahih ketimbang dalam kitab Al-Kharaj karya Ibnu Adam dan Qudamah bin Ja'far dalam abad. Asalkan relevan dengan situasi yang dapat mengingat kemaslahatan. Hal ini Abu Yusuf tidak mengabaikan praktek faktual pada sahabat. Amal al-umum selalu menjadi pertimbangan utama. Dan terima kasih atas perhatiannya. Dan terima kasih juga atas and thanks for watching.
Mohon maaf apabila ada salah kata atau salah dalam pengetikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.